Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang dikumandangkan oleh adik kita Al-Bizar tadi, surat Al-Ahzab ayat 72. 3 kali kita dengar tadi ayat itu diulang-ulang. Dan ayat ini menjadi sangat penting di zaman sekarang ini, karena Allah itu bicara tentang amanah. Innal aradnal amanah. Sesungguhnya firman Tuhan itu mengatakan bahwa telah kami tawarkan, telah kami pikulkan amanah itu ala samawati kepada langit, dan kami tawarkan amanah itu wal ard kepada bumi, kemudian kami tawarkan amanah itu wal jibal kepada gunung. Fa abaina, mengabaikan mereka itu langit, kemudian bumi, kemudian gunung, mengabaikan fa'abaina, dan enggan memikul amanah itu. Karena dirasakan amanah itu sangat berat daripadanya, berat untuk mempertanggungjawabkannya. Lalu amanah ini kami tawarkan kepada manusia. Lantas manusia memikulnya. Sungguh-sungguhlah manusia itu zalim, aniaya. Dan sungguh-sungguhlah manusia itu amat bodohnya. Bapak Ibu sekalian, kata amanah itu seakar kata dengan aman, seakar kata dengan iman, seakar kata dengan amin. Jadi amanah itu baru aman dia kalau dipikulkan kepada orang yang beriman, dan kita akan ikut mengaminkannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Amanah, aman, iman, amin. Jadi amanah itu akan aman kalau dipikulkan kepada orang yang beriman, dan kita semua minta diaminkan, diperkenankan. Iman kepada orang yang dipercaya. Dan rusaknya zaman sekarang ini karena amanah itu tidak dijalankan. Karena kebanyakan orang yang dipercaya itu, memegang amanah itu, banyak di antara mereka yang mungkin tidak beriman. Atau mungkin labelnya label iman, tapi perbuatannya tidak perbuatan iman. Amanah itu sekarang mungkin menjadi kacau beliau, karena dipercayakan kepada orang yang tidak ahlinya. Sehingga kalau pekerjaan itu dipegang oleh yang bukan ahlinya, pekerjaan itu semuanya akan hancur lebur. Makanya di mana-mana kita lihat terjadi demonstrasi adalah karena si pemegang amanah itu tidak amanah. Di mana-mana orang dihujat
ujung dari hujat itu sebetulnya adalah karena orang itu tidak amanah. Dan hancurnya, rusaknya, terjadinya KKN, terjadinya semuanya adalah karena sumpah yang dilafazkannya, janji yang diucapkannya tidak ditepatinya. Terjadi rekayasa-rekayasa, dan kalau amanah ini tidak dijalankan, inilah yang kita rasakan. Amanah itu berat, memang berat. Buktinya Allah telah tawarkan amanah itu, telah pikulkan kepada langit. Langit menggeleng, enggan dia. Telah dipikulkan kepada bumi, bumi juga menggeleng, gak sanggup dia. Diberikan kepada gunung, gunung pun gemetar, gak sanggup. Padahal gunung besar, bumi besar, langit lebih besar lagi, tapi gak mampu. Yang gak mampunya itu adalah karena untuk mempertanggungjawabkannya itu berat. Lalu orang berebut-rebut meminta supaya dia diberi amanah. Tapi setelah dapat amanah itu, dia lupa bahwa yang dipikulnya itu sungguh berat. Kemudian dipandangnya dan dilecehkannya. Sehingga terjadilah kita lihat di mana-mana amanah itu tidak jalan. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya apapun yang terkait kepada diri kita itu merupakan amanah yang kita pikul. Sebutlah apa saja yang terkait dengan diri kita ini. Anak terkait dengan kita, mana? Keluarga terkait dengan kita, amanah. Waktu yang diberikan kepada kita, amanah. Harta yang dipinjamkan kepada kita, amanah. Jabatan yang dipikulkan kepada kita, amanah. Apa saja yang terkait dengan kita, termasuk barangkali mata yang diberikan kepada kita juga amanah. Lidah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bicara, sesungguhnya itu adalah amanah. Jadi sebutlah apapun yang terkait dengan kita sesungguhnya adalah amanah. Kenapa? Karena Tuhan percaya bahwa ini bisa diberikan kepada si A sebagai amanahnya. Jadi diberikan kepercayaan kepada orang yang memikulkan amanah. Karena kepercayaan yang diberikan itu tentu diminta pertanggungjawab terhadap kepercayaan yang diberikan. Ya. Kalau tidak, namanya tidak kepercayaan. Makanya selalu Tuhan itu mengatakan, ya, apa yang diberikan kepadamu pertanggungjawabkan. Sebetulnya Bapak-bapak Ibu sekalian, agama Islam ini dibandingkan dengan agama-agama lain menganut paham kebebasan. Bandingkanlah dengan agama apa saja. Maka agama kita ini tercantum dan terkelompok kepada agama yang menganut kebebasan. Pahamilah apa yang dikatakan Rasul itu. Kerjakan apa yang kamu suka. Perbuat apa yang kamu mau. Hiduplah sepuas-puasnya di dunia ini. Cuma satu saja yang diminta. Setiap yang kamu kerjakan itu diminta pertanggung jawabnya. Bebas, tapi bebas yang ada tanggung jawabnya. Makanya Rasul itu berkata, Kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ului an ra'yatihi. Setiap diri kamu itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintakan kelak bertanggungjawab terhadap apa-apa yang dipimpinnya. Maka semuanya itu artinya diminta pertanggungjawabnya. Orang yang menjalankan amanah, dia dapat insentif. Dia dapat pahala. Maka kalau kecil
tanggung jawab orang itu tentu kecil pahala yang diperolehnya. Makanya orang berebut-rebut untuk mengejar amanah itu. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin banyak anak buahnya. Dan orang yang tertinggi jabatannya, orang yang paling banyak anak buahnya. Dan bagi orang itu terbuka peluang yang besar untuk mendapat insentif yang besar. Atau mendapat pahala yang besar. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan tindakannya, dia akan memperoleh pahala yang besar. Orang yang terbanyak dapat pahala namanya pahlawan. Makanya orang berebut untuk mendapat gelar pahlawan karena dia banyak dapat pahala. Makanya siapa itu? Tentu orang yang menjalankan amanah. Makanya orang yang banyak dapat pahala itu di dunia dirasakannya surga, di akhirat diperolehnya surga. Dia mencari dua surga ini karena dia menjalankan amanah. Maka kita lihat orang yang menjalankan amanah itulah yang dapat ganjaran. Doanya dikabulkan. Ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tinggal kita mempreteli saja lagi. Apa yang diberikan kepada kita? Yang pertama kita diberi hidup. Maka Allah menyeru kita agar hidup yang diberikan itu jangan menjadi muspra. Jangan digunakan untuk hal yang sia-sia. Maka sewaktu diberi Tuhan hidup, diberi waktu, satu saja pertanyaannya, untuk apa hidup itu digunakan? Satu saja pertanyaannya, untuk apa waktu itu digunakan? Karena setiap detik waktu itu akan ditanya. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkannya, yakin kita bahwa ini yang benar, yakin kita bahwa yang kita kerjakan itu benar, tidak muspra, tidak sia-sia, karena hidup yang diberikan itu sangat pendek. Maka kalau kita dengar buya-buya berkata, waktu mudamu untuk apa kamu kerjakan? Apakah untuk hal-hal yang bermanfaat atau tidak? Karena selalu saja ada dua jalan. Jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Dalam waktu itu kamu menginjak jalan yang mana? Jangan sampai ada yang berkata waktu ditanya, "Pai kama merintang-rintang hari. Pai kama main domino mangatu menghabis-habisi umur." Karajo gini kok, entahlah merintang mahabi-habian wakatu. Tak dona ke di kerajuan lai. Dengar ibu-ibu jawabnya, menghabisi umur. Menghabisi waktu. Menghabisi umur itu kan sama dengan bunuh diri. Ya enggak? Menghabisi umur. Karena bunuh diri itu terbagi dua. Ada yang akut, ada yang kronis. Namanya sama juga, sama-sama bunuh diri. Kalau yang akut itu gantung leher, mati tiba-tiba. Kalau yang akut itu sayat nadi ini, mati dia cepat. Itu namanya bunuh diri. Yang secara akut. Yang secara kronis perlahan-lahan adalah orang-orang yang membuang-buang waktunya. Orang-orang yang mensia-siakan waktu yang diberikan, mensia-siakan umur yang diberikan Tuhan. Sehingga waktu yang tersia-sia itu menyebabkan waktu itu tidak produktif. Tidak ada hasil. Dari mahabi-habian waktu itu mana hasilnya? Kalau tidak ada hasil, maka dia sama artinya adanya dengan tidaknya. Itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada hasil. Jadi adonya sama dengan tidaknya. Kata orang Minang, masuk indak mangganoan, keluar indak mangganjiahkan. Adonya sama je indaknya. Ba antimun bungkua masuk ke ruang lain
masuk etongan tidak. Maka yang pedih dari umat Islam itu, dari pepatah kita itu, pedih sekali itu adalah kepada orang-orang yang membuang-buang waktu, yang adanya sama dengan tidaknya, yang melalai-lalaikan, yang tidak mempertanggungjawabkan waktu yang diberikan. Maka orang Minang itu berkata begini kepada orang yang demikian, daripada duit bacamin bangkai lebih elok ya bakalang tanah. Jadi hidup orang yang demikian sama dengan bangkai, kata orang Minangkabau. Kenapa? Karena hanya bangkai yang tidak produktif, bangkai yang tidak menghasilkan, bangkai yang waktunya tidak terhitung, bangkai yang membuang-buang waktu. Makanya orang demikian pedih itu. Alah, dari kok serepoiko bak karako enggok di batu. Idik sagan mati ndak amuah. Daripada idik bacamin bangkai, lebih elok mati bakalang tanah. Ya percuma dia hidup. Untuk apa dia hidup? Kalau dalam hidupnya itu waktu disia-siakannya. Dia diberi waktu yang berharga oleh Allah, tapi setiap detik waktu itu digunakannya untuk hal yang muspra. Dia sengaja dengan suatu niat, paikama marintang-rintang hari, membuang-buang waktu. Bangkai yang demikian. Makanya satu saja pertanyaan, kita diberi waktu untuk apa digunakan? Maka Tuhan itu berkata, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya demi masa, demi waktu yang dipakai, manusia itu dalam keadaan rugi. Hanya 4 yang tidak rugi. Yang pertama orang yang beriman, makanya dia diberi amanah. Yang kedua orang yang beramal saleh. Setiap detik waktu itu digunakan untuk amal kerja saleh bermanfaat. Setiap detik waktunya itu digunakan untuk pekerjaan yang bermanfaat. Yang ketiga, dia berfatwa dengan kebenaran. Yang keempat, dia berfatwa dengan kesabaran. Hanya itu orang yang dikatakan dalam waktu itu orang yang tidak merugi. Waktu. Kalau waktu itu yang paling berharga dalam hidup kita kan waktu sebetulnya. Apa lagi yang paling berharga? Kalau waktu, kalau uang dapat disimpan, bisa dideposito. Lihat do bank yang mendepositokan waktu. Lihat do uang bank yang mengkreditkan waktu. Sehingga waktu itu kalau misalnya orang yang akan mati itu kita lihat, ya memekik dia, berteriak, dia mengatakan, beri saya waktu agak beberapa saat. Kenapa? Saya ingin bertemu dengan kekasih hati, saya ingin bertemu dengan anak saya belum pulang, beri kesempatan beberapa saat saja. Tapi kalau waktu sudah datang, dibayar berapapun, apakah triliunan dibayar? Tidak akan bisa. Jadi yang paling berharga pada manusia itu adalah waktu. Cuma sayang orang yang diberi waktu itu sering lalai dengan waktunya. Dia lupa bahwa waktu itu bagaikan angin yang berhembus, datang dan pergi tanpa terasa, tanpa kita ketahui. Dia akan meninggalkan kita bagaikan awan yang berarak kemudian hilang lagi. Peluang-peluang kesempatan yang ada itu berlalu begitu saja. Makanya Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama diberi oleh Allah waktu 24 jam dalam sehari. Tapi kenapa ada orang yang dalam 24 jam sehari itu sangat efektif, sangat efisien, banyak yang bisa dikerjakannya, banyak produktivitasnya. Tapi kadang-kadang kenapa kita juga diberi waktu 24 jam, hasilnya dari hari ke hari kok itu ke itu juga kadang-kadang merugi. Itu namanya menghisap, menghitung. Salahnya Wak,
Orang 24 jam je dia. Sudah macam-macam. Banyak amal salehnya, banyak kerjanya yang bermanfaat. Lalu kita waktu dibiarkan begitu saja. Makanya ibu-ibu bapak sekalian, diminta pertanggungjawabnya. Setiap detik diminta itu pertanggungjawabnya. Apalagi kalau waktu itu digunakan untuk hal yang negatif. Nah, sebutlah apa saja. Kita diberi mulut, kita diberi lidah, juga diminta pertanggungjawabnya. Untuk apa lidah hari ini dikerjakan? Karena kita dipercaya untuk punya lidah. Apakah kita akan kalah dari si bisu? Si bisu tidak diberi kesempatan untuk bisa bicara, tapi rupanya dia lebih tekun, lebih bermanfaat diamnya dibandingkan dengan orang yang berbicaranya. Padahal setiap bicara itu diminta pertanggung jawabnya. Satu saja pertanyaan, apa yang kamu ucapkan sih? Apakah yang kamu ucapkan itu yang bernilai optimis atau yang kamu nilai itu nilai negatif? Makanya kita selalu setiap sudah salat itu hisab dirimu, hisab apa yang kamu katakan tadi, bermanfaatkah ucapanmu itu atau negatif, atau asyik mencari kesalahan-kesalahan orang saja, atau ucapan yang berasal dari iri dan dengki. Kembali matamu, ya. Jadi kalau kita hitung semuanya itu diminta saja pertanggungjawabnya. Punya harta, satu saja pertanyaan, dari mana diperoleh, untuk apa digunakan. Makanya kembali, kalau kita lihat kata-kata kembali itu ada dalam kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kalimat itu tersimpul dua pengertian, bahwa Allah adalah asal, sekaligus Allah adalah tujuan. Darinya kita datang, padanya kelak kita akan kembali, dan untuknya apa yang kita kerjakan ini yang bisa dipertanggungjawabkan, itu amanahnya. Nah, dengan pengakuan demikian, maka setiap orang itu berkata sewaktu sholatnya. Pagi tadi barangkali kita sama-sama sholat, apa yang kita sebut? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya itu ibu bapak sekalian? Itu adalah suatu pengakuan, sesuatu kepasrahan kita, sesuatu iktikad kita. Kita bertekad bahwa inna salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil. Itu pengakuan yang kita ucapkan. Tuhan tinggal meminta itu saja lagi. Apakah memang segenap hidupmu itu kamu baktikan lillahi rabbil alamin? Kalau tidak, tentu Tuhan tinggal mengatakan saja, tadi kamu berkata itu, kok sekarang enggak itu yang kamu kerjakan? Kalau tidak itu yang kita kerjakan, berarti itulah dusta pertama yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri. Kita lafazkan, kita tekadkan, kemudian tidak itu yang kita kerjakan. Maka lahirlah pendusta. Didustainya apa yang diucapkannya, didustainya apa yang dikatakannya. Lillahi rabbil alamin itulah yang dalam rangka melakukan hablum minan nas wa hablum minallah. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, dengan tekad, dengan iktikad kita, dengan apa yang kita lafazkan, apa yang kita ikrarkan itu, timbul dalam diri kita ini suatu penyerahan, suatu kepasrahan kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah itulah yang disebut pasrah. Pasrah itulah yang Islam. Islam itu kan pasrah.
Maka dalam kepasrahan itu, dalam penyerahan diri kepada Allah, inilah yang disebut jalannya yang lurus dan yang benar. Kepasrahanmu pada Allah, menerima takdir, berusaha setiap detik waktu apa yang kita kerjakan. Makanya kalau kita minta, ya Allah, ya Allah, tunjuki aku jalanmu yang lurus dan benar. Jalan yang lurus dan benar itu adalah penyerahan diri kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah, bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita sebut namanya dengan Bismillah, atas nama Allah. Kita mengerjakan ini karena Allah, atas nama Allah. Bukankah selalu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu kami menyembah, padamu semata kami minta pertolongan. Dan itu yang kita lafazkan karena kita yakin fa inni qarib, kata Allah, aku itu sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi yang ada pada lehermu, dan hanya kepada Allah kita bergantung. Kalau kamu mengantungkan dirimu pada orang lain merasa dirinya tidak puas. Maka kata Tuhan itu, kalau kepada orang-orang yang letih, wahai orang-orang yang letih, kembalilah padaku, akan kubukakan rahasia besar dan terlindung yang selama ini kau tak ketahui. Pintuku senantiasa terbuka, siang, malam, kapanpun kau menyerahkan diri padaku, kan ku terima. Tapi kalau kau masih mencari sandaran kepada yang lain, ketahuilah, orang lain itu tak pernah merasa puas tentang apa yang diperolehnya. Makanya timbul pengakuan kita, ya Allah, hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Orang-orang yang demikian, yang kuat keimanannya itu, apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan hidup di dunia ini? Kalau yang maha perkasa, yang maha kuasa itu betul yang dekat dengan kita. La tahzan, kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, di saat Abu Bakar itu menggeretek kedinginan, di saat dia ketakutan melihat pedang telah berseleweran, kaki kuda telah nampak, kaki onta telah nampak, musuh berteriak mengatakan, di gua ini, di bukit Jabal Sur ini, di dalam gua ini Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi, kita hancurkan, kita bunuh keduanya. Badak akan mengerti Abu Bakar. Nampak, mungkin di jongoknya kepalanya setiap orang itu nampak keduanya di dalam. Dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran itulah Nabi Muhammad berkata, la tahzan, jangan gentar, jangan takut, innallaha ma'anna, Allah bersama kita. Jadi kalau kita kaji amanah ini sangat-sangat luas dan sangat-sangat banyak. Yang jelas, apapun yang tersangkut dengan kita, anak, istri, amanah pada kita, pertanggungjawabkan. Kalau dia menjadi anak yang tidak soleh, kalau dia menjadi anak yang narkoba, anak yang betapa hancurnya kita ini karena kita tidak menjalankan amanah. Barangkali kita asik dengan urusan yang lain. Kalau suami atau istri menyeleweng dan bermacam-macam, barangkali salahnya pada kita. Mungkin kita tidak amanah dan kita tidak dipercaya oleh istri atau oleh anak-anak. Kalau jabatan yang kita pegang ternyata membuat rusaknya rumah tangga, membuat hancurnya anak-anak, membuat barangkali yang kita makan itu tidak amanah. Mungkin zat-zat haram yang kita makan itu akan membekas. Karena hukum karma, hukum segala macam itu berbalik pada kita. Makanya pesan Tuhan itu adalah irhammu fil ard. Kasihanilah yang di dunia, yarhamkum fis sama, yang di langit akan mengasihimu. Lapangkan, kamu pasti dilapangkan. Mudahkan, kamu pasti dimudahkan. Sebaliknya tentu akan demikian. Karena semua hanya umur yang pendek itu, semuanya adalah amanah. Dan amanah itu memang berat. Lantas ada ayat di belakangnya itu, sesungguhnya manusia itu zalim, aniaya pada dirinya sendiri. Mana yang aniaya? Yang aniaya itu dilansir oleh Allah adalah orang-orang yang tidak menjalankan amanah. Inilah yang dikatakan orang zalim. Diberi dia waktu, diberi dia kesempatan, diberi dia anak, diberi banyak, dia diberi dia udara, diberi semuanya.
tapi yang diberinya itu digunakan untuk hal-hal yang muspra. Ini zalim. Dia merusak dirinya sendiri. Diberi dia paru-paru, digunakannya untuk merokok. Diberi dia mulut, digunakannya untuk mencaci orang. Diberi dia segala macam, digunakannya itu untuk menyakiti dirinya, merusak. Yang zalim itu kan merusak. Diberikan dia hubungan dengan orang lain, dirusaknya hubungan itu, zalim dia. Jadi kebanyakan manusia itu zalim dan bodoh. Bodoh itu diberi yang terbaik oleh Allah, dicarinya juga yang buruk. Diberi yang terbagus, dicarinya juga yang macam-macam. Makanya sitiran daripada Allah itu, manusia itu yang memikul amanah, tapi dia aniaya pada dirinya sendiri dan dia bodoh. Mudah-mudahan kita tidak terkelompok kepada orang yang zalim, dan mudah-mudahan kita tidak terkelompok kepada orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak pandai berhitung. Orang yang bodoh itu tidak menghisap dirinya. Makanya kita diminta untuk menghisap diri kita sendiri dan berhitung amanah mana yang belum dan amanah mana yang kita sia-siakan. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.